tadi tutupnya. Apa lagi? Ada yang pengalas. Oke, terus udah. Oke, udah ya. Ini nggak pakai buat bersihin lagi hidungnya pas itu mau dipasang gitu. Sama tisu harusnya Miss, tapi kalau tisu. Iya, harusnya ada tisu. Gak apa ya, kasih dulu apa. Apa namanya? Untuk pemasangan NGT dia itu nggak steril, jadi nggak perlu handphone steril. Kalau kateter dia pakai handphone steril, dia kayak apa namanya, infus. Jadi ininya aja yang steril, tangan kita nggak perlu steril. Oke. Dah. Pertama kita apa di situ? Pertama lakukan kebersihan 6 langkah. Oke, teman-teman kan ini baru pertama kali ujian ya. Nah, kalau ujian itu teman-teman nanti ujian itu harus disebutin. Jadi teman-teman harus hafal SOP-nya. Oke, yang pertama persiapan alat. Selamat pagi Bu, saya misalnya kita udah dapat ya. Bu, saya dapat NGT. Oke. Jadi kalian tuh nanti ke pasien kayak ke pasien beneran. Nanti salam tanda petik udah belajar? Sudah. Nah, oke, nanti kita salam tanda petik. Pertama, apa tadi? Identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Oke, identifikasi pasien minimal 2 identitas. Apa sih 2 identitas itu? Nama, tanggal lahir. Ya. Kalau misalnya tambah lagi sama nomor rekam medik. Oke. Selamat pagi Pak, saya perawat Aisyah. Saya hari ini dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Hari ini Bapak ada tindakan untuk pemasangan selang makan, jangan selang NGT karena pasien nggak ngerti apa itu selang NGT. Selang makan Pak, tujuannya agar memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak. Jadi harus ada selang NGT itu tujuannya untuk apa, infus itu tujuannya untuk apa, kateter itu tujuannya untuk apa, gitu ya. Jadi tujuan hari ini saya akan memasang selang NGT, selang makan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak. Karena kebetulan Bapak sakitnya tidak bisa makan melalui mulut, gitu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh, sebelum ketindakan. Selamat pagi Pak, saya Aisyah, saya perawat yang jaga pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Jangan memegang gelang kan ya Miss ya? Memegang gelangnya. Belum. Dengan Bapak siapa? Jadi jangan dengan Bapak A ya, nggak boleh, pertanyaannya nggak boleh tertutup, harus terbuka. Jadi dia harus ngomong. Dengan Bapak siapa Pak namanya? Oke, Bapak Denny ya. Bapak tanggal lahirnya boleh disebutkan? Boleh banget. Saya cek ya Pak gelangnya. Oke, sama, selesai. Itu cek identitas. Oke, Bapak Denny, hari ini Bapak akan tindakan pemasangan selang makan. Tujuannya tadi yang udah saya sebutin ya. Tujuannya ini. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau Bapak bersedia, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Nah, kita persiapan alat. Lanjut, kedua persiapan alat. Persiapan alat, nanti sebutin ke dosennya. Persiapan alat untuk pemasangan NGT itu ada ini. Oke, selesai. Habis itu apa? Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Oke, selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah. 6 langkah gimana? 1, 2, terus 3, 4, 5. 5 gini ya, bukan gini. Tapi gini, ini yang diusap, punggung tangan ini. Nih, selesai. Oke, nanti itu jadi bahan penilaian juga. Lagi habis itu apa? Pasang sarung tangan bersih. Oke, pasang sarung bersih. Gitu ya, kalau ujian harus disebutin. Jadi jangan diem aja, jangan cuman ngelakuin tindakan aja. Kalian nggak akan dinilai kalau kayak gitu. Kita petik juga susah ini. Ini kita ceritanya pakai handscoon ya. Terus habis itu posisikan semi fowler. Ini karena bednya kayak gini. Nanti kalau bednya kayak gitu teman-teman putar aja. Apa namanya? Ininya. Pencet ininya. Kita posisikan. Nah, selanjutnya setelah pakai handscoon, kita posisikan pasiennya. Ini saya ngomong sama penguji ya. Pastikan pasiennya menjadi semi fowler. Terus teman-teman ganti fowler. Habis itu apa? Oh, kita ngomong kayak itu juga Miss? Iya, kita tetap ngomong. Jadi kita ngapain itu kita ngomong sama dosen. Setelah cuci tangan 6 langkah, 1, 2, 3 itu ini saya lagi praktekin saya sebagai peserta ujian. Jadi anggapnya saya peserta ujian ya. Setelah itu saya menyiapkan pasiennya dengan posisi semi fowler. Terus kita siapin semi fowler. Habis itu apa lagi?
Letakkan pengalas di dada pasien. Setelah itu kita letakkan pengalas di dada pasien. Nah itu ngomong ya. Setelah itu apa lagi? Tentukan panjang selang nasogastrik dengan mengukur dari ujung hidung ke telinga lalu ke processus podius. Ini walaupun teman-teman konser bersih, nggak boleh sampai jatuh ke bawah. Ya, teman-teman langsung gulung. Oke. Dari mana? Dari Hidung, telinga, terus ke processus podius. Ini jangan ngitung, jangan gini ya, gini, jangan gini, jangan nempel. Oke, selanjutnya setelah saya posisikan semiholder, ukur selang nasogastrik dari hidung, gini pegangnya, ke telinga. Jadi perkiraan aja gitu ya, Iya, Miss? perkiraan aja. Terus setelah itu ke processus podius, sini. Tandain, ini berapa? 45. Oke, tandain 45. Tandain pakai, kalau nggak diingat, kita pakai apa namanya? Plester. Tandainnya. Oke. Habis itu apa lagi? Habis itu tadi tandai selang telah diukur, terus periksa kepatenan lubang hidung. Oke. Ini menurut saya ya, di sini ini kebalik. Harusnya kita periksa dulu semuanya, baru kita ngukur. Jadi nggak bolak-balik tangannya. Ini kan nanti ditaruh lagi kan, belum dipakai kan, kita masih ngecek hidung kan. Itu tuh kayaknya kebalik deh dia naruh SWO-nya. Pakai pen light, Miss. Iya pakai pen light. Kita cek dulu. Ini kita balik lagi. Kita balik lagi ya sebelum ke ukur hidung. Kita cek kepatangan hidung dulu. Kita lihat ada polip apa enggak. Kita cek kepatangan hidung, apakah ada polip atau hidungnya bersih atau tidak. Nah kalau hidungnya kotor kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, lanjutnya apa lagi? Setelah itu tadi ujung selang. Nah, makanya tadi kan balik lagi kan abis masa udah megang ini kita masih harus ngecek lagi, harus tadi ngecek dulu baru megang ini. Nggak apa nanti kalian diubah aja pas ujian. Karena menurut saya lebih hematnya kayak gitu. Kita periksa dulu lubang hidungnya, baru nanti kita ukur selangnya, baru nanti kita kasih pelumas. Lebih enak gitu kan, nggak bolak-balik. Oke, tadi ya kita udah ukur, di ukurannya 45. Kalau yang ini jatuh nggak apa-apa karena ini di luar. Kalau yang di sini jangan sampai jatuh karena ini dalam, masuk ke dalam. Oke. Di situ apa lagi? Di situ tadi dilumasi pakai gel. Ini juga saya gelin beneran ya, karena nanti di sininya mandek. Kita lumasi pakai gel. Miss, itu langsung ke situ apa pakai ke kasa dulu, Miss? Nggak usah, kita ke tangan aja. Itu di atas bengkok gak, Miss, itunya? Nggak usah, kan ini nggak akan tumpah-tumpah juga. Ini kita gelin ya, ini. Terus habis itu kita lumasi ke awalnya aja, sini tuh. Boleh berarti langsung di atas sarung tangannya, Miss? Iya nggak apa-apa kayak gitu. Kan pakai sarung tangan kita. Gitu. Atau misalnya di sini, teman-teman di sini, kita taruh gelnya di sini, habis itu teman-teman gini. Apa? Itu bebas aja. Karena kan kita nggak bersih, nggak steril konsepnya. Oke? Habis itu kita masukkan. Habis itu apa? Habis itu bentar, Miss. Masukkan selang perlahan. Pakai tugas lubang hidung sampai batasnya diukur. Oke, Bapak ikut nelen ya. Kita masukin, relax aja, tarik napas. Jangan ditahan ya, Pak. Oke, lanjut. Tarik, ditelan, Pak. Udah masuk nih, Pak. Sampai tadi batasnya mana? 45 ya. Terus ini kalau ke manusia langsung ini licin. Oh, ini kan ini ya. Ini pentem ini udah nggak bisa dimasukin nih. Udah mentok. Nah, oke. Kita ini udah 45 ya. Kita fiksasi dulu. Nah, tadi saya lupa. Sebelum kita masukin, kita harus siapin dulu plaster. Oh iya, yang udah dibentuk. Iya, kotak udah dibentuk. Ini. 5 kotak. Ini kalau ke manusia langsung ini licin. Kita fiksasi sementara dulu aja. Ambil dulu aja satu. Maaf.
Satu gitu. Nah itu ya. Karena kan kita mau periksa dulu udah masuk bener apa belum. Ini kita fiksasi dulu sementara. Habis itu apa? Habis itu apa? Mak. Habis itu anjurkan menundukkan kepala saat Iya, terus udah masuk nih, udah masuk. Terus habis itu apa? menelan. Habis itu periksa Nah. posisi ujung selang dengan cara memasukkan sekitar 10 mili udara ke dalam Oke. selang. Kita masukin. Nih kalau pakai ini nggak bisa masuk teman-teman. Tuh. Terus tadi saya kesusahan nih. Ya kan? Iya, masuk tapi lama banget. Oke, kita pakai ini. Ini emang ini temennya nih. Oh, kateter tip namanya. Saya lupa kateter tip. Kalau untuk Oh ini kateter tip. ada kan? Iya. Kateter tip. Kateter tip. Nah, ini kateter tip ini buat ngasih makan, buat ngecek masuk ke udah masuk apa benar belum gitu. Biasanya tadi sana 210 ya? Iya, 10. Nggak kedengeran kalau 10 kalau saya harus 20. Kalau enggak 30 maksimal. Karena nanti kembung. Tapi boleh mis pas diujiannya. Nah, nanti bilangnya 10 sampai 20 gitu. Oke, habis itu ini teman-teman kalau misalnya ini harus kayak gini. Biar udaranya nggak masuk. Gitu. Nah, ini baru boleh lepas. Gitu ya. Jadi pas dimasukin teman-teman masukin harus diklaim gini. Iya, diklaim. Oke, kita siapin stetoskop. Kita masukin. Cek di prosesus. Jangan teman-teman jangan kayak gini. Gak akan kedengeran. Langsung ya. Harus kayak gini. Saya periksa ya Pak. Oh langsung ya. Langsung. Pluk. Gitu. Jadi sekali. Jadi jangan pelan-pelan. Gak kedengeran. Jadi kita yang harus kita kejar adalah suara dup gitunya. Jadi makanya kenapa harus cepat. Gitu. Oke, ada. Untuk memastikannya lagi biasanya pakai air. Ini kita tarik lagi 20 cc tadi masukinnya ya. Tarik lagi 20 cc. Kenapa? Karena nanti biar pasiennya nggak kembung. Oke. Habis itu kita cek. Ini kan ada kom. Kom itu isinya air. Kita masukin ke kom. Kalau dia nggak ada gelembung berarti tandanya betul. Tapi kalau dia ada gelembung berarti tandanya salah, masuk ke paru-paru. Kalau udah betul, kita baru fiksasi. Gelembungnya yang di ininya Di air. Oh, di air. Jadi kalau dia masuk ke paru-paru, itu akan ada udara yang keluar. Jadi tapi kalau misalnya dia masuknya ke lambung, dia nggak akan ada udara yang keluar dari selang. Oke? Makanya kenapa ada gelembung gitu ya. Oke? Cukup. Kita ini lagi. Klaim lagi. Kita masukin gini. Ini namanya diklaim. Biar enggak, justru dia udaranya yang masuk ke sini, bukan udara yang keluar. Kalau udara yang masuk ke sini nanti pasiennya kembung. Kalau udara keluar berarti masuknya salah. Oke? Dah, kita fiksasi. Tadi fiksasinya kalau saya caranya gini. Kalau teman-teman gimana? Tadi kayak dibentuk kupu-kupu gitu nih. Di belah tangannya gitu. Belah tangannya iya betul. Terus satu lagi potongan kecil buat fiksasi di pipi. Iya. Oke. Ini kita pindahin biar fiksasinya lebih ini lagi. Ini ya. Kenapa ini yang dicopot? Loh, Anda. Terus salah ini gini. Nah, ini sini. Ini muter sini. Ini muter sini. Ih, gak mau nempel ini karena ke kulit. Ini latex.
Gitu ya. Sebenarnya gimana aja sih sebenarnya mah ya. Oke. Ini setelah fiksasi sini baru fiksasi sini. Pipi. Ih, nggak mau diem. Udah gitu ya. Oke. Bisa kan? Dah, dari sini sampai sini ada pertanyaan? Sini ada pertanyaan? Cukup? Berarti itu yang kata handphone dari awal Udah copot-copot. nggak diganti juga ya Miss? Handphone tidak Karena diganti, dia atau tidak bersih. copot-copot. Berarti kalau NGT prinsipnya bersih, kalau kateter prinsipnya steril. Betul. Kalau mandi gitu, Kalau mandi, kenapa? kalau mandi bersih. Bersih. Pokoknya sesuatu yang masuk ke pasien itu pasti steril. Kayak kateter steril. Kenapa kateter steril? Karena dia masuknya ke Reproduksi. kelamin. Kalau ini kan emang jalurnya bersih aja, gitu ya. Oke. Habis itu ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Kita ke Lubang hidungnya sama aja ya, Miss? Lubang hidungnya sama aja. lubang hidungnya sama aja. Mau kanan kiri boleh kemana aja. Miss katanya tapi yang dia tadi ada di YouTube itu dia tuh nguncinya pakai ini Miss. Kuncinya pakai ini. Iya, jadi itunya dimasukin ke ujung sini, Miss. Buat Oh, kalau kayak gitu sebenarnya nggak masalah juga. Cuma kan pasien beraktivitas. Nah itu kan ganggu aktivitas kalau pasien benar sini. Nah kalau kayak gini kan lebih apa ya? gede Gede aja gitu loh, riweh. Jadi kita caranya gini. Berarti kalau misalnya kita mau ngasih makan tuh Baru pasang. ya. Oh kita ngasih makan. Kita copot ininya. Masukin. Ini masih dilipat ya. Karena kan udah masuk air. Pas masuk air kita masukin air baru lepas. Nanti dia turun sendiri. Gak usah didorong pakai ini. emang makanannya bukan itu, Miss, yang kayak infus kantong itu, Miss? Bukan. Kalau itu mah infus nutrisi. Kalau ini kan buat makan langsung ke lambung. Oh, beda lagi berarti, Miss. Maksudnya, kalau itu mah kalau IV lain. Kalau ini kan langsung ke lambung. Oke, gitu. Beda lagi. Kalau ini tiap 3 jam dikasihnya. Itu habis itu nanti udah nyampe segini, udah nyampe sini nih, teman-teman giniin lagi. Kita isi lagi. Dapatnya berapa mili? Oh, 50 mili. Habis 50 mili selesai, kita kasih air 20 mili untuk membilas. Nah, pas udah selesai ngasih makan, jangan sampai tunggu airnya habis. Jadi masih sisain ada airnya di segini. Jadi biar nggak ada udara yang masuk. Ya, selesai kasih makan, tutup lagi. Nih, ininya cuci karena bekas susu, bisa ada bakterinya. Udah selesai.